Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mengukur jarak menggunakan alat terpas. Sebelum itu perkenalkan nama aku Kayla Bilkis dengan NIM 2493444. Lalu nama aku Sibahatini dengan NIM 2402646. Perkenalkan, nama saya Nur Abdul Prastio dengan NIM 2407099. Saya Hendro Wicaksono dengan NIM 2400683. Oke, ayo kita langsung ke tutorialnya. Jadi untuk melakukan pengukuran ini, alat yang kita butuhkan yaitu pertama ada waterpass, lalu ada statif, ada unting-unting, dan juga rambu. Nah, baik, selanjutnya kita akan menjelaskan gimana caranya mendirikan statif. Tentu saja ini adalah kondisi saat dibawa ya. Jadi masih terbungkus terikat dengan rapi. Nah, di sini di bawah ini ada strapnya, kita lepas dulu biar nggak terkunci. Nah, kita sudah. Ini kakinya kita buka ketiga-tiganya. Satu tarik ke sana. Oh, pelan-pelan aja. Nah, kalau di pengukuran di tanah ini harus diinjek. Ini agar si tanah tuh masuk sampai bawah. Jadi dia kekunci karena ini di lantai ya, nggak bisa kita tancepin. Jadi biarin aja. Nah, selanjutnya adalah kita pasang anting-antingnya, unting-unting. Nah, selanjutnya anting-antingnya kita pasang di bagian bawahnya ini. Di sini ada pengaitnya ya, jadi langsung aja kita masukin anting-antingnya. Nah, jika sudah seperti ini, karena ini kan anting-antingnya terlalu panjang ya, kita tinggiin ini juga agar enak juga dilihat pandangannya. Karena kalau segini kan harus nunduk ya. Jadi kita tinggiin. Nah, caranya adalah ini satu kakinya dipegang antara si batang tengahnya dan batang sampingnya ini agar tidak merosot. Nah, lalu penguncinya ini kita putar. Nah, oke, jika sudah, itu juga diputar. Coba bantu sebelah. Nah, oke, itu sudah. Oh, nggak usah mundur. Cepat. Ditahan. Nah, terus. Nah, oke, kita pastiin dulu. Kita kunci lagi. Naikin lagi. Sesuaikan ya teman-teman. Oke, udah kunci. Nah, selanjutnya kita pasang alatnya. Nah, kalau statifnya udah terpasang dan udah rata juga atasnya, lalu kita pasang waterpassnya. Caranya adalah seperti ini. Ini di bawah ini ada dratnya pengunci. Kita sambungin ke drat yang tersambung kepada unting-unting ini. Oke, sudah. Nah, kita harus kenal dulu fungsi-fungsi dari setiap bagian-bagian dari alatnya. Yang pertama di lensanya. Nah, di sini ada tuas pemutar ya. Ini adalah fungsinya pengatur fokus crosshair. Selanjutnya di sini ada tuas juga. Ini fungsinya buat mengatur fokus dari lensanya. Nah, selanjutnya di sini di kanan kiri ini ada dua pemutar yang saling terhubung. Ini fungsinya adalah buat penggerak halus secara horizontal. Nah, selanjutnya kita tes gimana. Oh iya, ini dulu. Ini adalah namanya visir. Jadi ini fungsinya buat melihat objeknya agar lurus dengan si waterpassnya. Nah, selanjutnya ketika kaki udah didirikan dan alat sudah dipasang adalah mengatur kemiringan si alatnya. Bisa dilihat dari gelembungnya. Ya, ini gelembung udara itu di situ adalah menandakan kemiringannya. Gelembung itu harus ada di lingkaran yang ada di kacanya yang ada airnya ini. Jadi di tengah-tengah. Jadi kita atur dengan memutar 3 alat putar ini. Nah, harus posisi gelembungnya adalah di tengah-tengah lingkaran. Berarti ini adalah menandakan alatnya sudah rata. Selanjutnya adalah kita kenali dulu alatnya. Pertama di sini ada putaran.
di bagian lensanya. Fungsinya ini adalah untuk mengatur si crosshair-nya. Coba bisa dilihat ya. Masukin ke sini. Ya, terus deketin aja, tempelin. Oke, bisa dilihat ya. Ini garisnya nggak jelas ya, rabun. Nah, jadi kita putar agar bisa jelas garisnya. Nah, seperti ini. Nah, garisnya udah jelas ya. Nah, selanjutnya kita ngatur si lensanya. Karena ini masih buram ya, objeknya nggak kelihatan. Jadi kita putar sampai dia jelas. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita persiapkan dulu rambu ukurnya. Nah, jadi apa fungsinya? Yaitu untuk membantu kita mengukur beda ketinggian antara suatu titik di permukaan tanah. Dan ini juga mempermudah kita juga buat mengetahui perbedaan ketinggian ya antara dua lokasi, dan juga untuk memperkirakan jarak pandang gitu. Nah, rambu ukur ini itu sebenarnya ukurannya 3 meter. Nah, sampai sini kan 1 meter. Nah, untuk cara memanjangkannya yaitu tinggal ditarik aja. Tinggal bunyi klik. Sampai bunyi klik. Nah, ini udah sampai 2 meter. Oke, jadi kita akan mengukur dari alat sini waterpass sampai ke ujung sana. Oke, selanjutnya kita akan mengukur dari alat, jarak dari alat sampai ke rambu ukur. Crosshair-nya nggak kelihatan ya? Iya, kurang jelas. Nah, setelah kita lakukan membidikan kepada target rambu ukur, nah di sini dapat lihat ada 3 garis. Ini garis yang pertama. Nah, ini adalah batas atas. Selanjutnya ini garis yang panjang adalah batas tengah. Yang di bawah ini adalah batas bawah. Nah, cara mengukur jaraknya yaitu adalah caranya dengan batas atas dikurang dengan batas bawah. Batas atas di sini kita bisa lihat ya. Cara bacanya adalah setiap garis di bawah angka ini adalah 13, berarti 1,3 meter. Nah, jadi setiap satu strip ini kan ada putih merah itu adalah 1 cm. Jadi garis batas atas ini berada di 13,5 sampai sini 5 ya. Jadi karena ini lebih masih ada lebih dikit, kita ambillah 3. Jadi 1,353. Nah, selanjutnya dikurang dengan batas bawah. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah 11, di sini 5, 35. 1,53. Nah, seperti itu. Nah, dapatlah di hasil di sini 0,2. Selanjutnya dikali dengan 100. Nah, di sini dapat hasil 20 meter. Jadi, karena kita tadi melakukan pengukuran sebanyak 50 keramik dengan satu keramiknya adalah 40 cm. Jadi total panjangnya adalah 20 meter. Berarti hasilnya adalah akurat ya. Sekian dari kami mengenai cara pengukuran jarak menggunakan alat waterpass. Terima kasih. Semoga bermanfaat.